Apa itu doa? Apa itu doa? Saudara, saudara kan berdoa nih. Saudara berdoa kepada Tuhan. Sekarang, saudara harus pahami dulu. Apa artinya berdoa? Karena banyak orang yang banyak berdoa, justru banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Coba lihat, perhatikan di sekelilingmu. Orang yang tadinya rajin, tapi justru orang-orang yang begitu meninggalkan Yesus Kristus. Nah, sekarang di video ini saya bertanya dan saya berinteraksi dengan saudara. Apa itu doa? Kamu sering berdoa kan? Kamu pernah melakukan doa kan? Nah, sekarang apakah kamu memahami apa itu doa? Kamu paham tidak apa itu doa? Kamu dikatakan juga di dalam Alkitab, kamu berdoa tapi kamu nggak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena salah berdoa. Nah, sekarang kenapa orang bisa salah berdoa? Kenapa orang bisa salah berdoa? Kenapa orang bisa salah memahami? Karena nggak mengerti tentang apa makna dari doa itu. Apa makna dari doa itu? Sekarang ketika engkau berdoa kepada Tuhan, yang engkau pahami tentang doa itu apa? Ini penting. Engkau harus pahami, saudara. Kalau engkau tidak paham, maka engkau akan melakukan satu rutinitas, dan itu terus engkau lakukan sampai death. Harus pahami. Pahami apa itu doa. Supaya engkau tidak kecewa. Karena banyak orang kecewa. Dia berdoa terus, tetapi orang-orang yang begitu kecewa sama Tuhan. Saudara, kita buka di dalam Matius pasal 26. Kita buka Alkitab kita. Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Ini konteksnya Yesus dan murid-muridnya ada di Taman Getsemani ya, sebelum Yesus ditangkap oleh suruhan dari imam besar kepala, ya. Jadi sebelum Yesus ditangkap, ini konteksnya. Yesus berada di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Ini setelah perjamuan malam. Dan di situ Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian dia ditemani oleh beberapa muridnya, dan muridnya menunggu. Kemudian Yesus kembali dan melihat murid-muridnya tidur, dan Yesus berkata kepada muridnya, apa di dalam ayat yang ke-41. Coba perhatikan. Ayat yang ke-41. Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi ada kesejajaran antara berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi yang saya bahas di sini adalah berdoa. Ya. Berdoa. Apa itu berdoa? Kalau kita lihat dalam teks asli Yunania, menggunakan kata pros ekonomai. Pros ekonomai. Jadi ada dua kata dari kata pros ekonomai. Yang pertama adalah pros. Apa artinya pros? Pros itu artinya menuju atau ke. Menuju atau ke. Kemudian ekonomai. Apa artinya ekonomai? Artinya bertukar keinginan. Bertukar keinginan. Berdoa, berharap, itu artinya. Jadi kalau kita artikan,
Makna dari kata pros economai yang tadi secara harafiahnya artinya menuju dan bertukar keinginan, berarti sang kita yang berdoa kepada Bapa itu berarti kita bertukar keinginan. Keinginan kita seperti ini, tetapi itu bertukar keinginan. Biarlah keinginan Bapa yang jadi dalam hidup kita. Ini sebenarnya yang harus kita pahami. Apa itu berdoa? Makanya Yesus mengingatkan, kalau engkau berdoa jangan seperti orang yang gak mengenal Allah. Jangan seperti orang yang bertele-tele, panjang doanya, sangkanya dijawab, didengar. Saudara, berdoalah dengan tepat dan benar. Kalau engkau bisa memahami dengan utuh bahwa berdoa itu artinya adalah bertukar keinginan. Biar keinginanmu engkau serahkan kepadanya dan keinginannya, kehendaknya yang jadi dalam hidup. Ini yang harus engkau pahami. Ya, bukan keinginanmu yang kau paksa kepada Tuhan. Keliru. Makanya banyak orang kecewa karena keliru memahami makna doa. Orang berdoa seolah-olah memaksa Tuhan untuk mewujudkan keinginannya. Dan ketika itu tidak tercapai, dia kecewa meninggalkan Tuhan. Berbahaya. Karena salah memahami apa itu doa. Dan setelah ini saudara, ketika saudara mendengarkan video ini, saudara jangan lagi keliru. Ketika engkau berdoa, itu menunjukkan engkau menukarkan keinginanmu dengan kehendaknya, keinginannya. Makanya supaya kita tahu apa itu menjadi keinginan Tuhan, kehendaknya Bapa, supaya engkau tahu, engkau harus baca firman Tuhan. Engkau harus belajar firman Tuhan. Itu untuk mengetahui keinginan kehendaknya Bapa. Kalau engkau tidak membaca Alkitab, firman Tuhan, engkau tidak akan memahami apa menjadi keinginan Bapa, kehendak Bapa. Ya, itu dia. Jadi pros economai, bertukar menuju kepada keinginan Bapa. Ya, biar kehendak Bapa yang jadi. Makanya Yesus berdoa kepada Bapanya, dan di akhir dari doanya Yesus berkata apa? Kehendak-Mu lah yang jadi. Itu dia maksudnya. Dan doa itu menunjukkan apa? Yang kedua, menunjukkan relasi atau hubungan. Hubungan antara anak dengan bapaknya. Jadi kalau engkau mempunyai hubungan dengan Bapa, sudah pasti engkau berdoa. Karena doa maknanya adalah menunjukkan hubunganmu secara intim, ya. Engkau berkomunikasi kepada Bapa, menunjukkan hubungan. Itu dia saudara. Makanya baca firman Tuhan, ya, karena dengan firman Tuhan yang kita baca, kita mengetahui, memahami apa yang menjadi keinginan ataupun kehendaknya. Yang kedua, menunjukkan hubungan kita dengan Bapa. Sebagai anak, kita pantas harus berdoa kepada Bapa kita, menjalin hubungan, membangun hubungan, menunjukkan hubungan itu, ya. Jadi ini saudara, oke? Jadi jangan lagi salah berdoa, jangan lagi salah memahami doa, oke? Dan Bapa berkenan dengan kita bukan karena kita, tetapi karena anaknya yang tunggal. Karena Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Siapa dia? Yesus Kristus. Yang kepadanya aku berkenan. Jadi kalau kita mau dikenan oleh Allah, mau dibenarkan oleh Allah, nggak ada cara lain selain di dalam anaknya. Oleh anaknya. Ya, Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Ya.